Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Oke, kita hari ini memasuki pembelajaran daring pertemuan ke-6 dengan tema tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan layanan pertama, mengidentifikasi berbagai macam kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Kedua, menjelaskan kriteria kegiatan yang bisa membuat hati bahagia. Ketiga, mengklasifikasi kegiatan yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. 4. Menganalisis berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi kebahagiaan diri. Selanjutnya, tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Kebahagiaan adalah separuh obat untuk penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh si virus nakal satu ini. Tetapi di tengah berbagai impian dan masalah lain yang ditimbulkannya juga, rasanya sulit juga ya untuk tetap bahagia sekarang ini. Memang ketidakpastian itu mau nggak mau membawa kecemasan. Cemasannya timbul apalagi jika berlebihan. Kalau dibiarkan saja akhirnya ya bisa mempengaruhi mental kita ketika mental sudah down. Akibatnya daya tahan tubuh menurun sehingga virus pun akan mudah menyerang virus apapun. Meski mungkin akan terasa sulit, mari kita jaga diri supaya tetap bahagia. Seenggaknya kita bisa mencegah dulu penyakit itu datang dengan rasa positif dalam diri kita. Gimana caranya? Nah, di sini ada 7 tips tentang bahagia di tengah pandemi. Pertama, pastikan makananmu sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi ibarat bensin untuk tubuh kita, meski hanya bekerja di rumah. Tapi tubuh kita justru membutuhkan semakin banyak makanan baik loh. Dan kamu pasti tahu, makanan sehat dan baik akan membuat tubuh kita terkondisikan juga dengan baik, sehingga akan mempengaruhi mental agar tetap bahagia. Jadi, pastikan menu makananmu setiap hari sehat dan bergizi. 2. Olahraga untuk perbaiki mood. Katanya olahraga bisa bikin bahagia dan senang loh. Ya, olahraga rutin bisa jadi salah satu solusi untuk meningkatkan mood dan memperbaiki suasana hati. Dengan olahraga, Anda lebih bisa merendam dan mengelola emosi. Ketika Anda berolahraga, otak akan melepaskan endorfin, serotonin, dan dopamin. Semua bahan kimia otak akan bekerja sama untuk membuat tubuh merasa lebih baik, sehingga Anda akan merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia. 3. Lakukan hobi dengan sepenuh hati. Kita semua pasti punya kegemaran atau minat. Nah, sesekali di tengah kesibukan work from home, lakukan hobi dan kali ini lakukanlah dengan sepenuh hati. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati akan membuat kita tetap bahagia kan? Iya dong, pasti. Lagi pula siapa tahu dari hobimu ini bisa menghasilkan pemasukan sampingan. Lumayan kan buat nambahin dana darurat.
Keempat, akses berita update virus corona seperlunya saja. Waspadalah, karena banyak banget konten negatif beredar ketika kondisi sedang genting seperti sekarang. Parahnya lagi, konten-konten itu juga belum tentu benar. Kadang hanya dibuat agar membuat heboh orang. Yang seperti itu jelas akan mempengaruhi kondisi mental kita. Kita enggak akan bisa tetap bahagia jika setiap hari selalu terpapar konten negatif, apalagi jika terus-menerus. 5. Hubungi keluarga, saudara, atau orang terdekat via video call. Buat yang memutuskan untuk enggak mudik ataupun pulang kampung, Peldon, jangan lupa kamu tetap bisa menghubungi keluarga, saudara, dan teman-teman kamu via video call kan? Berinteraksi dengan mereka yang kita sayangi juga bisa membuat kita jadi merasa positif dan tetap bahagia. Melihat bahwa mereka semua baik-baik saja dalam kondisi sehat akan membuat kita jadi semangat untuk bertahan. 6. Jangan mencari rasa bahagia dengan belanja. Ketika kita sedang dalam kondisi tidak baik, kita lantas merasa bahwa dengan membeli sesuatu, maka kita akan merasa bahagia. Ketika ternyata dengan membeli satu barang tidak membawa kebahagiaan, seperti yang sebelumnya kita kira-kira pun, lantas mempertimbangkan untuk beli barang lain lagi. Itulah akar dari perilaku impulsif hingga jadinya rawis-wis belanja yang enggak ada ujung pangkalnya. Makanya ada baiknya kamu mempertimbangkan lagi deh. Kalau nafsu untuk membeli sesuatu muncul, apakah memang butuh atau sekedar ingin belanja atas nama membahagiakan diri sendiri? Kalau memang jawabannya yang terakhir, coba deh kamu urungkan dulu. Carilah kesenangan dari hal lain selain belanja, karena bagaimanapun kamu perlu untuk lebih berhemat sekarang. 7. Tetap bersyukur. Adalah penting juga buat kita untuk tetap bersyukur di saat kondisi seperti ini. Ada banyak loh yang bisa disyukuri. Bersyukur masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga. Bersyukur masih bersedia makanan yang bisa disantap dengan nikmat. Bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukur masih bisa mendampingi anak-anak sekolah. Bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Rasa syukur bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Nah, lakukanlah sesering mungkin agar kita tetap bahagia di masa sulit ini. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi absen tugas di link ini. Terima kasih. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.